Saya mohon izin musik boleh standby. Terima kasih. Shalom semua. Iya, iya. Biarkan roh Tuhan mengalir begitu saja. Karena terus terang Pak Gembala, saya orang yang memang mesti taat dengan roh Tuhan begitu sepenuhnya. Jadi terus terang kalau khotbah saya nggak konsep-konsep begitu. Tuhan mau bicara apa pada saat itu biar Tuhan yang berbicara begitu. Puji Tuhan. Dan saya orangnya suka menyembah. Sebenarnya tadi saya ingin sekali membawa jemaat menyembah dulu begitu. Saya orangnya memang yang Tuhan taruh sama saya itu adalah bagaimana tentang hubungan kita yang begitu dekat dengan Tuhan. Amin. Nanti biarkan roh Tuhan mengalir. Makanya saya minta pemain musik standby aja begitu. Saya memperkenalkan diri sekali lagi saudara-saudara. Tadi istri saya sudah memperkenalkan diri. Ibu Gusi Priscilla, anak saya Queen, dan saya sendiri adalah kalau di sekuler saya itu pegawai negeri di Kementerian Hukum dan HAM, ya, diangkat sebagai tenaga medisnya, sebagai dokter di Kementerian Hukum dan HAM, begitu. Dan embel-embel di depannya nggak usah lagi. Maksudnya begini saudara, penting sebenarnya di dalam kehidupan kita itu adalah tadi ketika saya berdoa pagi, Tuhan menaruh tentang saya, ternyata panggilan kita secara pribadi itu beda-beda saudara, berbeda-beda. Jadi Tuhan memanggil kita itu secara pribadi lepas pribadi. Ini penting. Untuk itu cinta Tuhan itu pun kepada kita itu cinta yang sangat pribadi, personality. Misalnya begini. Bapak Gembala punya 5 orang anak, tetapi 5 orang anak itu memiliki cinta yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu beda-beda. Dan dia memiliki porsi yang memang personality. Amin. Ketika Tuhan datang, ketika Tuhan datang ke dunia ini, maksudnya ketika Tuhan menciptakan dunia ini, begitu saudara-saudara. Saudara-saudara, tadi pas saya berdoa, doa satu itu tadi, ternyata ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, kita buka saudara di dalam Kejadian 3 sedikit. Tidak. Yesus. Kita tahu di dalam Kejadian 3 itu adalah konteks, oh ya, berdiri semua ya. Oke, kita buka di dalam ayat 8, Kejadian 3 ayat 8, dikatakan begini. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara. Ayat ke-9. Di manakah engkau? Terima kasih Tuhan memberkati. Saudara-saudara, Kejadian 3 ini adalah konteks kejadian manusia jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudara tahu nggak? Ada satu kebiasaan Tuhan ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa, yaitu inisiatif Tuhan ingin selalu baku dapa dengan manusia. Jadi ini rutinitas Tuhan, inisiatif Tuhan yang berjalan-jalan di taman itu, saudara-saudara. Jadi ini bukan konteks pada saat karena manusia jatuh ke dalam dosa, kok Tuhan berjalan ke taman itu. Beda ya. Tapi memang ada satu kebiasaan Tuhan yang dibangun karena Tuhan begitu mengasihi manusia itu, Adam dan Hawa. Sehingga menjadi kebutuhan Tuhan, ingat, menjadi kebutuhan Tuhan untuk baku dapa dengan Adam dan Hawa. Banyak manusia tidak menyadari hal itu. Jadi
ketika itu bukan karena manusia itu jatuh ke dalam dosa, tetapi memang itu menjadi satu kebiasaan Tuhan untuk berjalan-jalan di taman itu. Amin. Tetapi ada satu saat di perjalanan itu tidak seperti biasanya. Di situ Tuhan Allah mendapati Adam dan Hawa tidak ada pada saat itu. Amin. Ini bahasa yang dikatakan bahasa hubungan, saudara. Ingat, kekristenan itu bukan agama, saudara. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia datang untuk Via Dolorosa itu bukan secara generalisata, secara keseluruhan, tetapi dia datang memang karena personality kita. Ingat ya, ngerti bahasanya ya? Karena pribadinya kita. Amin. Ini tangkap. Jadi begini, ketika ada semua orang itu dia tidak berdosa sekalipun, tetapi saya berdosa pada saat kondisi itu. Jalan Via Dolorosa itu ada, saudara. Angkat ya. Jadi begini, kasih Tuhan itu nggak bisa digantikan. Oh, karena ada Tuhan beranakkan, Tuhan mempunyai anak Pak Gembala, sehingga ketika saya anaknya Tuhan hilang, biar dia hilang. Enggak. Nangkap ya? Itu yang namanya personality. Hubungan yang memang secara sangat pribadi sekali, yang nggak bisa digantikan oleh apapun. Ini penting, saudara. Sehingga konteksnya ketika kita dipanggil Tuhan, itu adalah konteks yang sangat personality sekali. Tidak bisa diwakilkan. Tidak bisa diwakilkan. Ini penting. Jadi ketika Tuhan Yesus, ingat, yang berjalan-jalan di taman itu adalah Tuhan Yesus, saudara-saudara. Nanti lebih dalam lagi, nanti kalau kita mengerti konteks kebenaran, segala sesuatunya itu diawali dari Allah Bapa. Tetapi yang mengeksekusi, yang melakukan segala keinginan daripada Allah Bapa, itu adalah Tuhan Yesus. Jadi pada saat Tuhan Yesus berjalan-jalan di taman itu, kenapa tidak seperti biasanya? Kenapa tidak didapati Adam dan Hawa? Nangkap ya? Sehingga dengan secepat itu Tuhan Yesus mengatakan, Adam, di manakah engkau? Nangkap ya? Itu satu hubungan yang sangat kuat. Jadi begini, itu bisa dialami. Apa yang saya sampaikan ini bisa dialami oleh orang yang sebagai orang tua yang memiliki anak. Ingat saudara, di dalam konteks antara hubungan anak dan orang tua, saya yakin sekali bukan anak yang membutuhkan orang tua, tapi orang tua yang membutuhkan anak. Betul atau benar? Kalau anak untuk ingat orang tua, dia keluar dari rumah, so hilang dia itu pikiran dengan orang tua. Betul enggak? Tetapi ketika kita sebagai orang tua, walaupun dia ini, pikiran kita di mana dia ya? Apa yang sedang dia bikin? Nangkap ya? Begitulah Tuhan terhadap kita, saudara. Nanti kita buka kebenarannya. Ini enggak interpretasi saya. Nanti kita buka kebenarannya. Jadi segala sesuatu itu adalah Tuhan yang berinisiatif. Jadi ketika didapatinya bahwa Adam dan Hawa itu tidak ada, tiba-tiba dia langsung berespon, Tuhan, di manakah engkau? Kan begitu. Kalau kita sebagai orang tua, biasanya jam 5 dia sudah ada. Kenapa? Anak saya namanya Queen. Kenapa Queen belum ada? Nangkap ya? Otomatis Tuhan berespon pada saat itu.
Adam, di manakah engkau? Amin. Karena hati Tuhan ada pada Adam. Makanya kasih Tuhan itu sangat luar biasa, saudara. Kasih Tuhan itu sangat luar biasa. Jadi Tuhan memanggil Adam sebagai personality. Nangkap ya? Jadi hal ini juga terjadi kalau seandainya Adam nggak berdosa, kemudian tiba-tiba manusia ini jadi semua. Sampai ke kita nggak ada yang berdosa. Total saya berdosa pada saat itu. Pasti hal ini juga terjadi pada saya. Dia bilang, nama saya Gandhi. Gandhi, di manakah engkau? Nangkap ya? Makanya dibilang personality sekali. Sangat khusus sekali, saudara. Nggak bisa digantikan oleh apapun. Nggak bisa diwakilkan. Oh, biar Gandhi mati, masih ada kok si ini. Begitu. Ngerti ya? Begitu cinta Tuhan sama kita. Makanya dibilang, panggilan Tuhan itu kepada kita, itu adalah panggilan yang sangat personality. Nggak bisa digantikan oleh apapun. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Sehingga ketika Tuhan tahu bahwa Tuhan udah pasti tahu dia berdosa, saudara. Tuhan kan maha tahu. Betul nggak? Jadi ketika Tuhan tahu bahwa Adam itu sudah berbuat dosa, ketika dia tanya, Adam, di manakah engkau? Itu adalah satu pertanyaan yang dia tahu bahwa Tuhan akan kehilangan yang namanya Adam akibat perbuatan dosanya itu. Jadi sama seperti yang namanya kalau mengalami yang namanya kematian, saudara. Tahu, kematian, kita kehilangan anak, pasti dia bilang begini, aku kehilangan engkau. Tidak akan mungkin lagi aku bisa bersama-sama dengan engkau. Satu kehilangan, ada satu jarak yang sangat jauh jaraknya. Dan aku gak bisa bersama-sama dengan engkau lagi. Itulah yang dialami oleh Tuhan pada saat Adam jatuh ke dalam dosa. Amin. Makanya kasih Tuhan itu sangat dahsyat dan luar biasa, saudara. Oke, kenapa Tuhan suruh ini? Supaya kita tahu betapa berharganya engkau di matanya Tuhan, betapa spesifiknya engkau di dalam Tuhan, dan engkau tidak gampangan di dalam kekristenan itu, saudara. Orang terus terang, ini betul atau benar? Nanti saya tanya sama Pak Gembala. Orang biasanya karena dia tidak mengalami kasih Tuhan yang luar biasa itu, dia menyadari Tuhan itu begitu mencintainya. Menyadari berarti mengalami ya, bukan konsep di kepala. Beda. Konsep kita di dalam kekristenan itu adalah di roh, di dalam dimensi roh. Bukan di dimensi pikiran, perasaan, kehendak kita. Nanti dimensi roh ini yang akan mempengaruhi pikiran, perasaan, kehendak kita. Jadi diubah dulu roh kita ketika kita dalam Tuhan. Amin. Ini penting, mesti mengerti ini. Jadi orang yang tidak menyadari dengan sungguh bahwa Tuhan itu sangat spesifik mengasihi dia. Kasih Tuhan itu begitu luar biasa kepada dia. Karena dia tidak mengalami hal itu, maka dengan segampangnya dia berbuat dosa, saudara. Nah, kalau orang mengalami kasih Tuhan, mengalami betapa dalamnya cinta Tuhan secara personality kepada dia, dan dia tahu apa yang dia buat itu karena memang pribadi Tuhan yang mengingini dirinya, sehingga dia bisa berbalik kepada Tuhan. Dan dia baru sadar, ada kote cinta sebesar ini. Kalau dia mengalami hal itu, maka hidupnya tidak gampang untuk jatuh bangun dalam dosa. Benar, saudara. Sehingga ketika tahu posisi kita, bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan kita ini, sehingga selalu ada konteks cinta yang begitu luar biasa mengasihi saya.
Sehingga ketika kita memberi kepada dia, kita memberi yang terbaik, saudara. Benar. Ini masalah hati. Makanya kekristenan bukan bicara ritual, saudara. Benar. Kekristenan bukan bicara hari Minggu kita ibadah. No. Ini serius. Minta maaf kalau izin ya, kalau agak sedikit keras firmannya ya. Ini udah waktu-waktu yang sangat terakhir, saudara. Kalau saya mau kupas, semuanya mengarah kepada penggenapan zaman. Dunia ini akan berakhir. Ini serius, saudara. Jadi kalau kita masih bermain di zona yang namanya, yang penting orang tahu kita Kristen. Yang penting absen kita itu ada tanda tangan. Kita hadir hari Minggu. Kalau itu menyatakan kita Kristen, no. Kristen bukan itu, saudara. Benar. Kekristenan itu adalah satu hubungan yang sangat dahsyat dan luar biasa yang kau dapat di dalam yang namanya hadirat Tuhan. Makanya kalau saya itu suka hadirat Tuhan, Pak Gembala. Karena hanya hadirat Tuhan yang bisa mengubah orang. Saya pun diubahkan Tuhan karena mengalami hadirat Tuhan. Karena kalau kau mau ketemu sama Tuhan, itu hanya ada di dalam hadirat Tuhan. Kalau kau tidak mendapatkan hadirat Tuhan, kau nggak akan bisa ketemu sama Tuhan. Karena satu hal, kenapa kita perlu ketemu sama Tuhan? Kenapa? Hanya dengan ketemu sama Tuhan, kita bisa merasakan kekuatan Tuhan itu yang memberikan kekuatan ketika kita merasa kita nggak berdaya. Itu satu hal. Kedua, hanya dengan bertemu dengan Tuhan itu, maka kita akan bisa mengalami yang namanya pertumbuhan. Tumbuh, kembang, menjadi dewasa. Dan menjadi seperti Kristus. Menjadi seperti Kristus gak gampang, saudara. Kau mesti tumbuh, kembang, dewasa, dan ketika dewasa menghasilkan buah. Gak ada masih tunas kau berbuah. Baru yang ketiga, pentingnya di dalam hadirat Tuhan. Hanya di dalam hadirat Tuhan, itu yang bisa mengubahkan kita, saudara. Gak akan ada. Ini serius. Saya kalau firman itu fakta-fakta yang saya buka. Kau biar dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sampai Minggu, kau datang ke gereja ini. Dan kau hanya mendengar manusia yang berbicara, gembala yang berbicara, siapapun. Hanya karena konteks ritual, tetapi kau gak ketemu sama Tuhan, itu gak bisa mengubah kau. Benar, saudara. Manusia gak punya kekuatan apa-apa. Tetapi ketika kau ketemu sama Tuhan, maka sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupan. Amin. Benar. Karena ketika ketemu sama Tuhan, itu kita berbicara Tuhan yang bisa kita sentuh, kita raba. Oke? Iya. Bro. Bicara sama Tuhan itu bukan bicara sesuatu yang fiktif. Tahu fiktif? Fiksi. Kita yang hayal. Kalau kau masih fiksi, kau masih hayal ketemu sama Tuhan, itu kau belum ketemu. Ada yang amin? Saya berarti dokter, itu ketemu sama Tuhan itu real? Iya. Benar. Kenapa kita gak bisa berubah? Ternyata kita belum baku dapat sama Tuhan. Ketika kita ketemu sama Tuhan, maka kita mengalami Tuhan. Amin. 1 Yohanes 1 ayat 1, boleh salah satu membacakan kepada saya? 1 Yohanes 1 ayat 1. Ini yang saya sampaikan bukan interpretasi saya ya. Ini firman semua. Jadi ada dasarnya. 1 Yohanes 1 ayat 1 dikatakan,
Apa yang telah ada sejak semula. Jadi bicara tentang siapa? Tentang Tuhan dong. Ya toh? Jadi Yohanes ini bicara tentang ini loh Tuhan itu yang ada sejak semula. Betul nggak? Yang telah kami dengar. Jadi Tuhan itu bisa kau dengar. Yang telah kami lihat, Tuhan itu bisa kau lihat, saudara. Dengan mata kami. Yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup itu, yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi, orang Kristen, dikatakan orang Kristen, kalau kau mengalami ini, saudara. Ketika kau ketemu sama Tuhan, kau ketemu sama Tuhan yang bisa kau sentuh, kau raba di dalam dimensi roh. Dia ada, bisa kau lihat dengan mata hati roh, dan bisa kau dengar, bahkan audible. Tuhan berbicara. Siapa yang pernah mendengar Tuhan secara audible? Tunjukkan hasil. Sebenarnya itu bukan hal yang aneh, saudara. Itulah yang saya mau katakan tentang kekristenan. Orang banyak sebenarnya ini yang harus kita alami. Wah, ini satu topik yang menarik ini, betul nggak? Itu? Iya, saudara. Kalau kau tidak ketemu sama Tuhan, jadi definisi ketemu, kau bisa raba. Kau bisa lihat, kau bisa dengar, dan kau bisa saksikan Tuhan itu. Jadi bukan fiktif, bukan fiksi. Amin. Ketika kau alami itu, maka sesuatu yang dahsyat terjadi dalam kehidupan. Amin. Kenapa saya bilang itu bukan hal yang ganjil, bukan hal yang susah. Ini sebenarnya hal yang diinginkan Tuhan untuk dia dikenal sama kita. Betul enggak? Amin. Jadi kan konteksnya tadi, Adam tadi, kan Tuhan yang berinisiatif menyapa Adam. Adam, di mana kan kau? Jadi inisiatif itu ada dari Tuhan untuk baku dapa dengan kita, saudara. Jadi sebenarnya untuk ketemu sama Tuhan itu bukan hal yang aneh, yang susah, dan nggak familiar di dalam kehidupan kita. Itu sebenarnya kekristenan, saudara. Makanya saya bilang, kekristenan itu adalah bicara hubungan dan bukan bicara ritual. Banyak orang terjebak di sini. Yang bisa mengubah kita itu hanya Tuhan. Amin. Karena semuanya inisiatif dari Tuhan. Kita buka Yohanes 15 ayat 16. Semuanya inisiatif dari Tuhan, saudara. Bukan inisiatif dari kita. Yohanes 15 ayat 16. Oke, saya bacakan ayat 16, bukan ayat 6. Oke, dikatakan begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ini bicara inisiatif Tuhan, saudara. Amin. Jadi bukan hal yang susah. Bilang gini, bukan hal yang susah untuk aku bisa melihat Tuhan, meraba Tuhan, mendengar Tuhan. Karena Tuhan yang lebih dulu menginginkan hal itu. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Amin. Iya, saudara. Makanya nanti tolong istri saya coba cari
Ketika tabir bait suci Allah itu terbelah dua. Tahu nggak? Dulu tahu nggak? Ini tolong didengar baik-baik ya. Dulu konteks mau ketemu Tuhan itu, pribadinya kita, itu hanya sekali setahun, saudara. Di dalam zamannya Taurat dulu. Jadi begini, ada satu ritual yang bisa hanya imam besar yang ketemu sama Tuhan. Itu hanya satu kali setahun. Itulah yang dibilang di dalam ruang Maha Kudus. Di situ, jadi ada undian, siapa yang pada saat itu diundi imam besarnya dan dia melakukan ritual itu, di situ dia mesti pastikan keadaan dia itu memang betul-betul kudus, tidak berdosa. Karena ketika dia masuk di dalam ruang Maha Kudus itu, jadi ditaruh begini, ketika dia masuk udah pakai baju efod semuanya yang memang khusus imam besar. Jadi dibikin yang namanya tali tapi rantai, bunyi-bunyian. Kenapa? Apa gunanya bunyi-bunyian itu, saudara? Bunyi-bunyian itu untuk memastikan begini. Karena nggak ada orang yang tahan di ruang Maha Kudus itu. Memastikan kalau dia masih berbunyi, berarti dia masih hidup. Kalau dia sudah tak berbunyi, mati dia. Jadi tinggal tarik begini. Itu sekali setahun di dalam ruang Maha Kudus. Tetapi ketika Yesus, nanti baca di konteks Tuhan Yesus, ayat berapa? Iya. Matius 27 ayat 50 dan 51. Ini penting kita mengerti, saudara. Yesus berseru pula dengan suara yang nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit batu terbelah. Jadi begini, dulu ada ruang kudus dan Maha Kudus yang itu hanya imam besar. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, tabir itu terbelah dua. Itu adalah keinginan Tuhan. Tabir itu terbelah dua. Nangkap ya. Keinginan Tuhan, tabir itu terbelah dua. Ini dengarkan. Keinginan Tuhan, tabir itu terbelah dua. Supaya kita mengalami kehadiran Tuhan. Tuhan yang bisa kita sentuh, kita bisa raba, kita lihat. Itu semua hanya dulu satu kali setahun dialami oleh imam besar. Hanya imam besar. Dan imam besar lah yang nanti yang menyampaikan kepada umat Israel apa yang menjadi perkataan Tuhan. Amin. Jadi ini penting. Makanya saya bilang, kalau kau masuk dalam satu hubungan dengan Tuhan, kau mesti ketemu hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan yang bisa mengubahkan engkau. Hadirat Tuhan yang bisa membangunkan rohmu yang sedang tertidur. Saudara, kenapa saya mau katakan itu? Karena kekristenan itu bukan hal yang gampang. Siapa bilang kekristenan hal yang gampang? Coba angkat tangan. Saya mau tanya, saudara. Makanya saya bilang, kalau saya mau tanya, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, ada nggak tokoh-tokoh Alkitab yang nyaman hidupnya di dalam kekristenan? Ada nggak? Tunjukkan satu aja sama saya. Nggak ada, saudara. Sekarang ini kita kekristenan kebablasan. Semuanya kita mau dalam nyaman, segala sesuatunya nyaman. Hati-hati. Kalau kau ada dalam kenyamanan, cross check, apakah aku sudah ada dalam kehendak Tuhan? Enggak ini.
Karena untuk apa kita melakukan segala sesuatu, tapi akhirnya Tuhan gak berkenan, saudara. Betul gak? Banyak orang meremehkan dan mengecilkan Tuhan. Benar, udah banyak orang yang gak menghargai Tuhan, saudara. Kau sedang berhadapan Tuhan yang besar dan sangat dahsyat dan luar biasa. Di dalam Tuhan itu kau mesti ketemu, kau raba. Jangan hanya percaya. Banyak orang dia salib dari testa sampai dia tato sampai, betul nggak? Kau dia bilang dia so Kristen. Kekristenan bukan itu. Kalau hanya kau sekedar percaya sama Tuhan, setan pun percaya, saudara. Betul nggak? Jadi kalau kita konteks kekristenan kita hanya sampai percaya dan belum ketemu sama Tuhan, kita nggak lebih dari, iya. Yakobus 2 ayat 19. Saya nggak ngarang-ngarang nih, saudara. Ini hal yang prinsip sekali. Kau mesti ketemu sama Tuhan. Karena Tuhan menginginkan hal itu, saudara. Yakobus 2 ayat 19, kalau nggak salah. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka, masalahnya sekarang, orang Kristen banyak yang gak gemetar sama Tuhan. Betul atau benar? Dulu namanya masih hugel. Sekarang sudah huter. Hubungan terang-terangan. Gak gemetar dia. Dulu masih sembunyi-sembunyi dia tuh. Sekarang udah ada gandeng di depan pasar, berjalan slow. Kong hari Minggu dia datang, saudara, ibadah. Kong dia bawa lagi DP huter itu. Betul atau benar? Aku percaya Tuhan kok. Setan pun percaya dan gemetar. Sedangkan kau hanya percaya, tapi tidak gemetar. Ini serius, saudara. Bukankah kita lebih parah dari? Bukan kita yang bilang ya, saudara. Mari ini fakta di dalam berkristenan. Ya, ketemu sama Tuhan. Amin. Ketemu sama Tuhan. Tuhan, kau pribadi yang begitu mengasihi aku. Tuhan itu mau di dalam satu hubungan, memang hatinya kita yang dia inginkan, saudara. Dia gak mengingini apa jabatanmu. Dia gak mengingini seberapa banyak duitmu. Dia tidak mengingini seberapa fasih kau bicara. Dia tidak mengingini seberapa bisa apa yang bisa kau bawa sama dia. Dia hanya mengingini yang namanya hati, saudara. Makanya Tuhan pun mencintai kita. Itu dengan hati. Hati yang sangat mendalam. Saya kalau bicara tentang pengorbanan Tuhan, air mata saya pasti jatuh lagi, saudara. Nah, air mata saya pasti jatuh. Saya kaget ada cinta yang luar biasa seperti ini. Wow, Tuhan makasih. Karena yang tahu siapa saya dulu bukan istri saya. Ada 3, bukan orang tua saya. Yang tahu siapa saya dulu ada 3. Siapa itu, saudara? Siapa itu, bro? Ada 3 yang mengetahui luar dalamnya saya, kita pribadi itu ada 3 oknum. Siapa itu? Ya, itu satu toh, satu oknum toh. Itu kan satu pribadi. Pribadi yang kedua siapa? Hah? Pribadi yang ketiga? Setan. Oh, iya. Banyak kita bisa berkamuflase di dalam kekristenan kita. Karena istri kita nggak tahu, orang tua kita nggak tahu, anak kita nggak tahu. Karena yang tahu hanya 3. Setan, kita, dan Tuhan. Saya tahu betapa brengseknya saya dulu.
Dan saya tahu, saya kaget. Ada kasih yang sebesar ini Kote, yang memanggil aku secara pribadi. Dan ketika kau masuk mengalami kasih, sekali lagi tadi saya sudah bilang, kau masuk mengalami kasih yang besar itu, kau tidak sembarang menyerahkan hidupmu untuk jatuh ke dalam dosa. Benar, karena saya berani mempertanggungjawabkan. Kalau kau masih jatuh bangun, gampang sekali. Hari Senin berbuat dosa, hari Selasa minta ampun, hari Rabu bekeng lagi. Begitu saja putaran hidupmu selama 30 tahun. Saya berani memastikan kasih Tuhan tidak penuh di dalam hidupmu. Ingat, orang yang di luar kasih Tuhan akan mengalami apa? Siapa? Good. Iya. Orang yang di luar dan tidak mengalami kasih Tuhan, dia akan mengalami kebinasaan. Jangan kau pikir kau tidur sini. Bangun sebentar, apa panas sih? Panas sih. Kan udah banyak orang mati pas bangun tidur tuh. So kaku dia. Saya bicara realita kehidupan, saudara. Banyak firman-firman di luar sana sudah nggak bercerita tentang fakta-fakta kekristenan itu. Karena dia di luar kasih Tuhan. Akhirnya panas ini. Panas, kenapa panas Tuhan? Begitu tuh. Ini enggak sembarang saya bilang. Orang yang di luar Tuhan, di luar kasih Tuhan, ketika dia tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan, dia di luar kasih Tuhan. Betul enggak? 1 Yohanes 2 ayat 5. Jangan, saya lagi, yang saya sampaikan ini bukan interpretasi saya. Ketika saya sampaikan, ada dasar firman-Nya. 1 Yohanes 2 ayat 5. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Kau ada di dalam Tuhan itu bukan karena kau agama Kristen. Kau ada di dalam kasih Tuhan itu kalau kau ada menuruti firman-Nya. Jadi kalau ceritanya hari Senin kau jatuh, hari Selasa kau bangkit ulang, Rabu jatuh, kau ada di dalam mana ya? Minta maaf, memang firman ini keras. Amin. Makanya ada dasarnya saya sampaikan tadi. Ketika saya mengalami kasih Tuhan yang luar biasa itu, saya berpikir 300 kali, 400 kali, 500 kali, 600 kali untuk jatuh ke dalam dosa. Istri saya itu percaya sekali sama saya. Saudara, itu kekristenan sejati. Saya itu, ini realita ya. Saya itu sering Pak Gembala, saya memang bawakan ke realita hidup. Banyak orang nggak mau buka yang realita. Jangan, kekristenan itu putih-putih, hitam-hitam, nggak ada di abu-abu. Kalau kau ada di dalam abu-abu, kau akan dimuntahkan, saudara. Tidak panas, tidak ada toh? Iya, dimuntahkan. Mending kalau kau suap, mending kau 1 kali hitam, tetap dimuntahkan kok. Ngapain kita so capek-capek kasih persembahan ini, tapi kita suam-suam kuku. Amin. Saya itu, kenapa saya itu asal khotbah saya bilang gini, kalau misalnya saya ditugaskan di luar kota begitu tuh, kemudian saya ditempatkan di satu hotel, tiba-tiba pas saya nyalakan hotel itu, tiba-tiba ada di situ perempuan cantik. Minta maaf,
sudah bugil suatu ranjang kau merayu saya. Oh, banyak orang bergelimangan jatuh di sini. Hari Minggu dia, yes Tuhan, yes Tuhan. Tapi kalau diperhadapkan dengan hal-hal begini, wah, mana ada buaya menolak bangkai, kan begitu dalam. Kalau kau masuk di dalam hadirat Tuhan, mengerti hubungan dengan Tuhan, dan kau mengalami Tuhan yang kau bisa raba, kau sentuh, kau raba Tuhan. Makasih. Saya pasti kalau diperhadapkan dalam situasi itu, saya pasti akan lari. Jangan bertahan di situ. Itu sama dengan kau menaruh pencobaan sendiri. Kau akan lari, tinggalkan perempuan itu. Sama seperti apa yang dialami oleh siapa? Good. Coba cari dalam Kejadian 39 Hani. Ada perkataan dia ketika dia dirayu oleh Potifar. Dia bilang begini. Bagaimana mungkin aku berbuat dosa sebesar ini kepada Tuhan? Itu kata-kata hubungan, saudara. Ayat berapa? 39 ayat berapa? 8 dan 9. Ya. Langsung multimedia. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Next. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Itu adalah bahasa hubungan, saudara. Banyak orang tidak mengerti ini. Saya kalau diperhadapkan dengan itu, saya akan lari. Dan pasti perkataan saya begini, bagaimana mungkin aku berbuat dosa sebesar ini kepada Allahku yang menyelamatkan aku. Itu adalah bahasa kasihmu. Itu gak bisa dibuat-buat, saudara. Itu adalah kekristenan sesungguhnya. Kenapa saya akan menghindar? Ini realita. Saya pernah, karena saya diangkat oleh Tuhan dari lumpur dosa, saudara. Dan saya tahu sensasi dosa itu bagaimana. Sensasi jadi bajingan itu bagaimana. Saya tahu. Tetapi dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, aku berbicara kepada Tuhan yang bisa kau rabah, kau sentuh, kau lihat. Ketika saya mengalami Tuhan yang hidup itu, saya sadar ada cinta konteks sebesar ini. Hubungan yang begitu dalam, sensasi, tahu ya, itu antara bumi dan langit. Ketika kau mengalami yang namanya hadirat Tuhan yang excellent, Tuhan yang bisa kau sentuh, kau rabah, itu bagaikan kau di langit. Dan kau akan bisa mengatakan, Tuhan, kalau bisa berakhir jauh hari ini kehidupanku. Saudara, kalau kau ketemu sama Tuhan, perkataanmu pasti kau akan mengalami Tuhan. Aku ingin di tempat ini, aku gak mau kembali lagi Tuhan. Aku gak mau kembali lagi. Nangkap ya? Jadi kalau ada orang yang rohnya diangkat ke surga ketemu sama Tuhan, itu pada umumnya satu permintaan. Tuhan, jangan balik lagi aku ke bumi. Dahsyatnya kalau ketemu sama Tuhan, saudara. Sehingga kau gak remeh-temeh, kau gampang menyerahkan hidupmu untuk jatuh ke dalam dosa. Karena saya tahu, kalau saya menggauli wanita ini, saya akan jatuh ke dalam dosa. Sensasinya saya sudah tahu. Dan saya akan kehilangan sensasi yang lebih dahsyat yang memang antara bumi dan langit. Di dalam hadirat Tuhan yang sangat luar biasa. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Itulah kekristenan, saudara. Banyak orang bicara kekristenan apa ya? Bicara ritual formal, no. Dia nggak mengalami begitu. Sehingga banyak orang jatuh dengan gampangnya. Amin. Amin.
Makanya Tuhan meminta hati, saudara. Kita buka Lukas 10 ayat 25. Catat-catat, saudara. Ini fundament yang saya sampaikan ini. Dasar ini, saudara. Ini akan mengakhirkan kau jadi memang Kristen yang sangat luar biasa. Lukas 10 ayat 25 dikatakan begini. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat. Ini ahli Taurat, saudara. Oke? Untuk mencoba Yesus, katanya. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Next. Jawab Yesus kepadanya. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Next. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Kalau kau bicara kasih dengan segenap apa yang ada padamu, karena kau sudah mengalami kasih yang begitu dahsyat dari Tuhan, maka engkau akan hidup. Jadi kau mempersembahkan itu, tidak mempersembahkan yang tidak mempersembahkan yang terbaik. Yang tidak terbaik lagi, pasti yang terbaik. Minta maaf. Kalau saya sedikit mengkoreksi, datang pun jangan terlambat, saudara. Coba kalau bupati tadi datang. Bukankah kita sudah 3 jam? So ada di situ. Minta maaf, saya sampaikan hari. Tuhan sudah menunggu kita dari tadi, saudara, di sini. Kasihilah Tuhan Allah. Kenapa hati? Segenap kekuatan. Karena kalau bicara hati, saudara, biar pisau mengada di lehermu, kau akan mengatakan, engkau adalah Tuhanku, dan aku akan tetap berjalan kepadamu, Tuhan, kepada salib itu. Walaupun kematian yang menjadi harganya. Iya, saudara. Kekristenan bicara itu. Makanya saya bilang, kekristenan itu tidak ada yang nyaman. Karena ibadah yang sejati itu bukan bicara tentang hari Minggu. Kau mengatakan haleluya, haleluya Tuhan. No. Di dalam Wahyu 1 dikatakan begini, saudara. Mata Tuhan itu terangnya bagaikan nyala api. Saudara, Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Jangan kau mengecilkan dia. Kau sedang berhadapan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, yang telah menjadikan yang tidak ada menjadi ada, yang ada menjadi tidak ada. Jangan kau kecilkan dia, saudara. Kau harus kasih persembahan yang terbaik, karena dia berhak, karena dia memang Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Minta maaf kalau perkataan ini keras. Karena satu hal yang Tuhan tidak pernah berhenti berproses terhadap bangsa Israel. Apa itu? Sampai bangsa Israel sampai dibuang ke Babel, terus Tuhan berproses di dalam kehidupan bangsa Israel. Karena apa itu, saudara? Satu hal, bangsa Israel selalu menduakan Tuhan. Bangsa Israel tidak memberikan sesungguhnya apa yang menjadi bagian Tuhan. Bangsa Israel menduakan Tuhan, menyembah Baal-Baal. Dan itu bagi Tuhan adalah percinahan. Ingat, saudara,
Tuhan membenci yang namanya perzinahan. Baik perzinahan rohani maupun perzinahan fisik, saudara. Sampai karena perzinahan rohani yang gak pernah tuntas di dalam kehidupan bangsa Israel. Itu yang membuat Tuhan. Wow. Sampai akhirnya Tuhan buang sampai ke Babel. Betul atau benar? Karena masalah di mana? Masalah di hati, saudara. Israel tidak memberikan yang terbaik sama Tuhan. Beri yang terbaik. Amin. Saya suka lagu ini, saudara. Telah ku dapati, tahu enggak? Kasih, ikuti saja ya. Ini mungkin sudah ada yang tahu. Saya suka ini dan lagu ini jadi rema bagi hidup saya. Dari mana itu, G? Coba GG. Atau sudah aja. Oh, pakai transpose ya? Oke. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Ya, angkat lagi. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanya